satu lagi kelihatan si wanita yang dari belakangnya, kemudian yang pria juga ada kelihatan yang dari samping, dan kemudian keduanya pernah ada foto juga dalam satu area yang sama. Oke. Nah, logikanya sekarang bahwa semua foto tersebut bukan foto selfie. Oke. Nah, kalau udah bukan foto selfie berarti ada yang ngefotoin. Ya, bukan jarak dekat. Nah, yang ngefotoin ini siapa? Ya kan? Nah, kalau ada ngefotoin sekarang misalnya yang pria dari jauh, sejauh itu apa yang ngefotoin berarti ada satu niat gitu kan, dicari yang posisinya bagus. Yang wanita dari belakangnya juga jauh gitu. Ya, ini bukan orang lain, bukan foto candid, ya, bukan video. Nah, dari situ udah jelas. So they are not alone, yang manapun di sini. Satu. Yang kedua adalah kalau tinggal lihat dari unggahan. Oke. Unggahan apakah ada kesamaan waktu di sana, dalam arti bukan waktu pengunggahannya. Ya, tetapi dalam arti adalah kesamaan dalam hal momentumnya. Begitu ya. Paling tidak mau umpamanya yang satu diunggah let's say tanggal 23 gitu di suatu bulan tertentu. Kemudian yang satunya baru diunggah sebulan sesudahnya atau yang lewat. Nah, ini ada keberbedaan waktu jauh, tapi kalau masih ada dekat kan hanya ada satu delay. Ya. Nah, kalau melihat lebih teliti silahkan lihat arah bayangan. Udah saya cuma ngomong gitu aja, periksa sendiri. Saya nggak mau menyimpulkan suatu hal itu berdasarkan dari sisi saya. Silahkan aja, orang yang lihat foto juga banyak kan, silahkan aja coba tuh. Saya pengen membuat mata masyarakat tuh melek. Ya, tinggal dilihat saja di sana. Kemudian ataupun bisa dibilang color tone-nya dari dua foto tersebut, ya tinggal dibandingkan. Itu orang-orang fotografi tahu lah gitu ya. Color tone-nya dalam arti kalau temperatur ya dari situ bisa kelihatan itu benar-benar sama-sama lagi di luar apa enggak. Oke. Nah, terlepas dari situ sebetulnya tinggal dicek betulkah keduanya memang lagi ada di kota yang sama, dari bukti pesawatnya digital mudah kalau mau diubah gitu. Dan mengubah beberapa cara yang lain lagi juga bisa ya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan dalam hal ini adalah saya membuktikan berdasarkan kalau konten yang diberikan oleh media, ya kan. Dan ini biasanya akan menjadi pembuktian yang sifatnya jadi pembuktian hukum apabila saat ini dijadikan suatu bukti hukum di pengadilan, kemudian ada penyanggahan gitu dari pihak tentunya ada penyanggahan. Nah, baru di situ kita perlu surat pemastian. Tapi kalau sekarang di sini ya hanya baru dari konten aja, silahkan diperiksa. Ya, orang juga yang lain bisa periksa. Mau lebih detail tinggal ditelusuri sampai ke metadata, sampai ke sana. Tapi saya belum perlu masuk sampai ke metadata. Kenapa? Belum diminta jadi untuk pembuktian pengadilan segala gitu ya. Berhentinya baru sampai di sini aja nganalisa. Kalau kita lihat sekarang yang namanya dari baju ya, dan masyarakat juga gampang nih ngelihatnya. Kalau baju sekarang kita mau baju dimirip-miripin dengan postur dimirip-miripin. Tinggi postur orang, tinggi posturnya, tinggi badannya, dan kemudian ya berarti kan proporsinya nggak semua orang selalu badan sekian kakinya sekian. Nah, itu proporsinya semua bisa kelihatan ya. Nah, itu mau dari depan dari samping sama aja, namanya orangnya kayak gitu. Kalau orang pinggangnya badannya segini, pinggangnya kakinya segini, dari belakang begini. Kalau dari depan bukannya kemudian jadinya kakinya lebih pendek, enggak kan, juga sama. Nah, tinggal dari posisi itu tinggal diukur aja dengan baju yang sama, posisinya segitu masih sama. Nah, ini berarti ada kesamaan secara fisik kan, bisa dilihat ke situ ya kan. Nah, kemudian beberapa proporsi yang lainnya biasanya kita melakukan penelusurannya. Nah, tetapi saya selalu tidak pernah mau bilang bahwa itu iya dia, tapi saya bilang ada suatu logika yang udah mengarahkan ke sana. Ya, coba tinggal apabila hal ini ternyata menjadi satu pembuktian yang lebih detail, baru tinggal ditelusuri lebih dalam. Tapi dengan kayak gini aja harusnya oh ya udah, orang juga gampang kok bisa tahu kok. Suatu informasi, suatu data digital itu pertama adalah dasarnya akan jadi rame apabila itu viral, fake, ya kan, gitu loh. Dia viral. Nah, kemudian setelah dari yang viral tersebut, data tersebut harus diperiksa, oke? Ya, harus diperiksa, harus verifikasi, oke?
Setelah diverifikasi, baru data tersebut menjadi apa? Valid. Sekali lagi, ya setelah data tersebut menjadi valid, berarti dia sudah verified, dia sudah kemudian valid, ya kan? Terakhirnya apa? Dia menjadi data yang valued, memang berguna, memang ini layak. Tapi dari jajaran data yang banyak, yang satu ditutup-tutupin gini, yang satu blur, yang satu kurang ngapain, yang satu di crop, yang satu ditambahin caption ini itu di situ. Nah itu yang mesti dipilah. Karena masa mau menggunakan data yang sudah hasil editan, walaupun itu hanya dikasih caption, itu udah editan. Ya nggak layak untuk dijadikan bukti umpamanya, apalagi kesaksian gitu loh. Umpama bagi saya misalnya kesaksian dari data yang editan. Yang benar aja, nah kita harus melakukan penelusuran. Akhirnya kita telusuri mana sebenarnya data yang paling awal yang masih bersih. Ya di mana ya, di konten yang pemilik HP-nya itu. Kan HP itu kan terkreasi suatu konten digital itu terbuat dari suatu device, dari suatu perangkat. Tinggal diperiksa dari perangkat yang bersangkutan ataupun dari apa yang dia unggah, kan udah diunggah, unggahnya jelas dari yang bersangkutan sendiri. Ya, masalah isu-isu di luar, jadi sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Ura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. Bahwa dari nilai pengadaan sejumlah tersebut diduga 50% lebih, yaitu sekitar 222 miliar itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Artinya dari 222 miliar yang tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk pengadaan belanja iklan di BCP itu kemudian mengalir dan dikelola menjadi dana non-budgeter di Bank BCP yang dikelola oleh Korsek BCP. Di antaranya KPK telah melakukan pemeriksaan kepada saudara RK dan pada pemeriksaan tersebut penyidik mendalami kepada Pak RK mengenai aset-aset yang dimilikinya, yang termasuk aset-aset yang dilaporkan di LHKPN. Apakah ada perbedaan, mengapa ada yang belum dilaporkan, dan sebagainya. Termasuk juga soal penghasilan. Tentu semua terbuka kemungkinan KPK untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui ataupun diduga mendapatkan aliran uang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di BCP ini. Ini yang masih terus didalami, ya, alirannya kemana saja. Apakah ke pihak-pihak lain, apakah untuk pembelian aset, nah itu yang semuanya juga didalami. Dia memberikan info ke kita bahwa isu itu nggak benar, jadi misalnya A, B, C itu nggak benar semua. Jadi bahkan ada yang berita-berita yang pokoknya menurut saya sih serem ya, karena itu buktinya apa gitu kok tiba-tiba kayak, kan sekarang banyak ini ya, apa sih IT yang bisa dibikin-bikin tuh ya, AI ya gitu ya. Jadi nggak benar gitu. Tanggapan saya kaget banget. Ya kalau netizen cocok lagi dan itu cocok, ya berarti benar gitu aja. Kan netizen maha benar. Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Sekali lagi, urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi, urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum.
Ya, saya setuju, dari awal saya katakan kalau hablum minan nasnya, hubungan sesama manusia, ya memang dimaafkan untuk bicara itu, ya kan? Tapi kalau berbicara tentang hukum, tetap itu harus berlanjut masalah hukum itu. Sebagai manusia, apalagi mantan presiden dan sebagai warga negara, ya, dan sebagai umat Islam yang akan memaafkan 8 orang tersebut, gitu loh, ya, bukan dipilah-pilah, gitu. Tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Oke. Begitu. Kami semua setuju untuk itu, apa yang dikatakan Pak Jokowi. Keputusan yang sangat tepat itu. Sekaligus juga satu pembelajaran kepada seluruh warga negara yang mempunyai hak yang sama, baik dia mantan presiden maupun warga negara biasa, ketika haknya, ya, dicemarkan nama baiknya, difitnah dan sebagainya, dan itu jelas-jelas melanggar hukum, ya patut untuk dilaporkan ke kepolisian. Untuk itu bahwa kita mempunyai hak yang sudah dicemari oleh mereka.